Lokasi sendang itu berhimpitan antara tempat mandi cowok dan cewek. Dan saya, ya nggak maulah kalau Mbak Sekar dilihat sama lelaki-lelaki di sana. Kan Mbak Sekar itu cantik. Pasti jadi pusat perhatian nantinya. Maka, saat mandi, saya tutupi dengan jarik sampai selesai. Karena mandinya kan nggak pakai apapun. Nggak sehelai kain pun. Giliran saya mandi. Kalau saya kan laki-laki, pakai celana pendek saja sudah nggak masalah. Siapa juga yang mau lihat saya? Ritual mandi di situ juga ada mantra-mantranya. Tidak sembarangan asal mandi. Jadi sama kuncennya sudah dikasih mantra. Di setiap ritualnya dikasih dalam bentuk kertas kecil, fotokopian. Kalau nggak hafal, ya dituntun sama kuncennya juga. Selesai mandi, kita kasih jasa atau tips lah ke kuncen, seikhlasnya. Lalu, kami lanjut ke pundennya Ontrowulan. Di situ, dulu memang tempat doanya Ontrowulan kalau mau berhubungan sama Pangeran Samudra. Modelnya, kalau di dalam punden Ontrowulan itu, ternyata bukan makam. Di dalamnya, ternyata tempat berdoanya Ibu Ontrowulan waktu dulu. Di situ, kami berdoa, tangan dipanjatkan ke atas, dengan doa dan niat masing-masing. Kalau saya, ya, berdoa supaya kaya, rezeki lancar, dan juga supaya Mbak Sekar jadi istri saya. Mbak Sekar juga melakukan doa-doa. Saat berdoa, kedua tangan kami sudah nggak lepas. Namanya juga berpasangan, ya nggak mungkin lepas. Dan nggak mungkin saya lepaskan. Selama prosesi, Mbak Sekar seperti sudah bergetar-getar, pengin segera saja melakukan ritual. Mungkin bisa jadi, saat masuk ke lokasi pesugihan itu, kami sudah diikuti oleh makhluk-makhluk di situ yang menggerakkan nafsu Mbak Sekarnya. Jadinya, dia ndak sabar, sudah pengen banget, terasa nafsunya sudah besar banget, ngebet banget. Udah selesai doa, kami keluar dan kasih infak, karena di jalur keluarnya kan dikasih kotak. Jadi, kami kasih seikhlasnya. Lalu, kami jalan ke atas. Di situ rame, emang bener-bener rame. Ada juga kejadian yang bikin emosi di situ. Saat kami berjalan berpasangan, masih ada saja yang ganggu. Dia minta tukar pasangan. Gimana ya? Saya marah campur emosi. Lah pasangan saya ini cantik, dan saya juga belum mencoba. Masak ditukari sama pasangannya dia yang gak jelas. Dia itu jalan di belakang kami, mengikuti kami, lalu berkata, "Mas, mau ke Pangeran Samudra ya? Mas berpasangan, ayo kita tukaran." Emang aturannya gitu? Saya nggak pedulikan orang itu. Saya jalan aja terus. Enak aja. Lagian, Mbak Sekarnya juga sudah yakin berpasangan sama saya. Jarak jalannya itu lumayan jauh. Kira-kira dari Sendang Ontrowulan ke makam Pangeran Samudra sekitar 15 menit berjalan. Kami jalan terus, bergandengan tangan, kayak orang pacaran. Di makam Pangeran Samudra juga ada kuncinya lagi di sana. Kami menghadap untuk minta petunjuk ritualnya. Di sana, ditanyain sama kuncen mengenai niatan masing-masing. Kalau Mbak Sekar, niatnya memang pengen lepas dari keterpurukan, nggak punya utang, rezekinya lancar, usahanya lancar. Saya juga sama waktu itu, ya, pengen rezeki lancar. Lalu, hajat kami disampaikan kuncen ke makam Pangeran Samudra itu. Di sekitar makam itu, berkeliaran banyak sekali orang yang menawarkan pasangan untuk ritual di sana. Tapi tarifnya sangat tinggi. Dengan berbagai macam alasan kenapa tarifnya tinggi. Ada yang ketarik sampai 2 juta, 3 juta, untuk biaya pasangan, dan biaya sesaji. Ada juga yang katanya buat beli kambing, atau beli ayam cemani, yang sebenarnya nggak ada ketentuan syarat itu. Nilai segitu kan banyak banget, padahal sebenarnya di sana itu kita cuma beli kembang saja. Saya tahu itu dari kuncennya makam Pangeran Samudra yang ada di atas itu. Jadi, jangan sampai tertipu oleh orang-orang itu. Saat di makamnya Pangeran Samudranya itu, kami berdoa. Semua amalan dan tata cara berdoa juga sudah diberi oleh kuncen. Setelah selesai dengan ritual itu, kami turun dan memesan kamar. Kamar di sana adalah kamar panggung dari kayu, bukan tembok. Jadi, aktivitas di kamar itu, menurut saya, jangan berlebihan, karena nantinya suara derit kayu dasar panggung ini pasti terdengar keras kemana-mana. Jangan asal pantul saja kalau di sana. Sewa kamar waktu itu 100.000 untuk semalam. Sekitar jam 8 atau 9,
saya masuk kamar. Ya, memang belum ngantuk sih jam segitu. Saya kok kepikiran untuk jalan-jalan sebentar keluar, melihat suasana di sekitar makam Pangeran Samudro. Kalau dulu, kan katanya banyak orang yang berhubungan di bawah pohon-pohon yang ada, dalam posisi yang tidak lazim, benar-benar liar. Oleh karena itu, saya ingin melihat juga sambil jalan-jalan sebentar saja, karena penasaran dengan hal itu. Lagian, mau mantul juga masih sore banget. Dek, kamu di sini aja, ya. Saya tak cari kopi dulu. Sekalian, cari obat kuat. Biar nantinya, kita semakin mantap lah. Pamit saya. Iya mas, katanya. Maksud saya, kan juga jangan bikin kecewa lah ke Mbak Sekarnya. Masa baru kenal udah bikin kecewa, satu ronde aja udah lemes. Kan malu. Saya jalan-jalan, rame banget. Beli obat kuat yang herbal itu, kalau nggak salah, cuma 5.000, dan hasilnya mantap banget. Nggak terasa, rasanya baru saja keluar kamar. Tapi ternyata saya sudah 2 jam. Kondisi di sana memang ramai banget waktu itu. Semakin malam, malah semakin ramai. Di atas jam 12 pun, masih sangat ramai. Saya lihat, di bawah pohon-pohon beringin itu, masih ada yang ritual liaran di situ. Tiap spot ada sepasang, dan banyak spot yang saya lihat. Saya juga nggak mendekat ke mereka, khawatirnya mengganggu acara mereka. Tiba-tiba saya keingat Mbak Sekar yang di kamar. Memang, tak terasa waktu sudah lebih dari 2 jam sejak saya keluar untuk beli obat kuat ini. Padahal, rasanya cuma sebentar sekali. Dan juga, kok saya nggak ingat sama sekali sama Mbak Sekar selama 2 jam itu. Padahal, dari awal sebenarnya saya sudah nggak sabar untuk berhubungan sama Mbak Sekar. Saya langsung jalan cepat menuju kamar, buru-buru, karena kasihan Mbak Sekar kalau ternyata saya